Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Kerajaan Nabi Daud dikenal sebagai salah satu kerajaan paling makmur di wilayahnya. Penduduknya hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Di tengah kejayaan dan kedamaian ini, satu rahasia kelam mulai menghantui keluarga kerajaan. Tamar, putri cantik Nabi Daud, berjalan di taman istana, menghirup udara pagi yang segar. Angin sepoi-sepoi bertiup mengibaskan rambut panjangnya yang hitam legam. Absalom, saudara atau kakak laki-lakinya, mendekatinya dengan langkah cepat. Absalom memulai, "Amnon, kakak kita terlihat terus memperhatikanmu, bahkan di saat engkau tidak sadar." Tamar menoleh dengan tatapan cemas. "Ya, aku tahu, tapi apa yang bisa aku lakukan? Ia adalah saudara kita, dan ayah tidak menyukai adanya konflik di antara kita." Absalom kemudian mendekap Tamar erat-erat. Pada saat yang bersamaan, di sudut lain istana, hawa yang berbeda sangat terasa. Hawa di sana sangat suram, jauh dari pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan Nabi Daud. Dalam sebuah kamar, anak laki-laki Nabi Daud dan kakak dari Tamar dan Absalom yang bernama Amnon berbicara dengan sahabatnya yaitu Yonadab. Amnon mendesah dengan tatapan gelap, "Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku lagi." Yonadab tersenyum licik, "Ada cara untuk mendekatinya jika kau benar-benar menginginkannya." Amnon menatap Yonadab dengan tajam. "Apa maksudmu?" Yonadab mendekat lalu berbisik, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan pura-pura sakit. Panggil Tamar lalu lakukan sesukamu." Amnon terdiam kemudian mengangguk. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang perhatian Amnon terhadap Tamar kian kuat. Tamar merasa semakin tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Amnon. Namun hormatnya kepada ayah dan keluarganya membuatnya memilih untuk tetap tenang dan tidak menimbulkan masalah. Ketika senja menyelimuti istana, Tamar kembali ke kamarnya, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apa yang mungkin akan terjadi. Sementara itu Amnon memulai rencananya, berharap bisa mendekati Tamar memuaskan nafsunya dengan bantuan Yonadab. Di balik tembok istana yang megah, matahari pagi memancarkan sinarnya, menerangi setiap sudut dan mengungkapkan rahasia-rahasia kecil yang tersembunyi. Amnon telah memutuskan untuk menjalankan rencananya. Hari ini ia berbaring di ranjangnya, memeluk tubuhnya seolah-olah merasakan demam tinggi. Wajahnya memerah seolah sedang menderita. Dekapan pagi itu juga membawa kabar kepada Nabi Daud tentang kesehatan putranya yang mendadak menurun. Sang raja dengan keprihatinan mendalam memutuskan untuk mengunjungi Amnon. "Amnon anakku, apa yang terjadi padamu?" kata Nabi Daud memegang dahi putranya, mencoba merasakan demam yang mungkin dirasakannya. Amnon berusaha keras untuk menunjukkan raut wajah yang lemah, berkata dengan suara yang parau, "Ayah, aku merasa begitu lelah dan dingin. Bisakah adik Tamar datang? Aku ingin makanan yang dibuat oleh tangannya sendiri." Nabi Daud yang sangat mencintai anak-anaknya dan tidak pernah menduga ada niat buruk di balik permintaan tersebut, segera memanggil Tamar. "Tamar, kakakmu Amnon sakit. Dia memintamu untuk membuat makanan untuknya. Bisakah kamu lakukan itu untuknya?" Tamar yang selalu patuh dan baik hati mengangguk. "Tentu ayah, saya akan segera membuatnya." Namun ketika Tamar memasuki dapur, Absalom mendekatinya dengan cemas. "Adik, aku tidak suka ini. Kenapa Amnon memintamu? Kenapa bukan pelayan lain?" Tamar menghela nafas. "Aku juga khawatir Absalom.
Tapi ayah sudah memintaku. Apa yang bisa aku lakukan? Absalom memegang tangan Tamar erat-erat. Baiklah, tapi berjanjilah kepadaku, setelah memberikannya makanan, segera kembali ke kamarku. Jangan tinggal lama-lama di sana. Tamar mengangguk. Aku janji. Dengan hati yang berdebar, Tamar membuatkan makanan dan segera membawa makanan ke kamar Amnon. Ia menemukan Amnon yang berbaring dengan mata setengah tertutup. Tamar kemudian mendekat meletakkan makanan di meja samping tempat tidur. Kakak, semoga makanan ini membuatmu merasa lebih baik. Namun Amnon dengan cepat meraih tangan Tamar, menariknya mendekat. Mata Amnon menatap Tamar dengan nafsu yang membara. Amnon berbisik dengan nada yang berbahaya. Terima kasih adik, tapi mungkin ada hal lain yang bisa membuatku merasa lebih baik. Amnon dengan nakal liciknya segera menyuruh semua orang di dalam kamar maupun berada di dekat pintu untuk keluar menjauh dari ruangan. Sesuai dengan perintah Amnon, semua pelayan dan pembantu yang berada di kamar itu dengan cepat meninggalkan ruangan. Atmosfer kamar yang semula terasa hangat oleh keberadaan banyak orang berubah menjadi mencekam dan sunyi. Hanya ada suara gemersik angin yang masuk melalui jendela dan desahan Amnon yang seolah menjadi semakin berat. Tamar merasa tak nyaman dengan situasi itu. Kakak, mengapa kamu menyuruh semua orang pergi? Tanyanya dengan suara gemetar. Amnon bangkit, duduk memandang Tamar dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku hanya ingin berada bersama adikku. Aku ingin makan dari tanganmu. Tamar dengan rasa tidak nyaman yang semakin menjadi mengambil sepotong kue dan mendekat untuk menyuapi kakaknya. Baiklah, mari makan. Namun sebelum Tamar bisa memberikan makanan itu, Amnon dengan cepat menarik tangannya dan menariknya lebih mendekat. Adikku Tamar, aku sudah lama menahan perasaanku, tapi hari ini aku tidak bisa lagi. Tamar berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Amnon. Lepaskan aku Amnon, ini salah, apa yang kamu pikirkan? Namun Amnon lebih kuat. Kau tidak mengerti Tamar, perasaan ini sudah lama menguasaiku dan aku tidak bisa lagi menahannya. Tamar menangis berusaha berteriak, namun suaranya hampir tidak terdengar. Allah melihat semua ini Amnon, kamu akan menyesal. Amnon seolah tak mendengar apa yang dikatakan Tamar, meneruskan tindakannya yang biadab. Setan sudah merasuki pikirannya sehingga dia tidak lagi sadar telah menikmati tubuh saudarinya sendiri. Ketika segala kenikmatan berakhir, Amnon dengan cepat melepaskan Tamar. Rasa puas bercampur perasaan bersalah dan penyesalan segera menghampirinya. Pergilah Tamar, pergilah. Tamar dengan wajah pucat dan mata yang bengkak perlahan berdiri dan berjalan keluar kamar meninggalkan Amnon yang tenggelam dalam penyesalan. Di luar kamar, Absalom yang telah menunggu dengan cemas segera mendekati adiknya. Melihat keadaan Tamar yang hancur, ia segera memeluknya erat. Amnon akan membayar untuk ini, bisik Absalom dengan penuh amarah. Dalam kegelapan malam, kerajaan Nabi Daud yang selama ini damai dan harmonis kini telah diterpa badai besar yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Malam berlalu dengan lambat bagi seluruh istana. Kabar tentang tindakan Amnon menyebar cepat seperti api yang melalap rumput kering. Meski banyak yang berbisik-bisik, namun tak ada lagi yang berani membicarakannya terang-terangan. Tamar menemukan perlindungan dalam pelukan Absalom. Meski adiknya berusaha kuat, mata Tamar menunjukkan rasa hancur yang mendalam. Absalom dengan amarah yang membara memutuskan bahwa tindakan keras harus diambil oleh ayahnya yang bijaksana. Pada pagi berikutnya, Nabi Daud menerima laporan tentang kejadian tersebut. Rasa sakit dan pengkhianatan melanda hatinya. Sebagai seorang ayah, ia merasa gagal melindungi putri tercintanya. Dan sebagai seorang pemimpin, ia merasa terbebani tanggung jawab memberikan hukuman yang adil. Absalom dengan tekad kuat meminta audiensi dengan ayahnya. Ayah,
Katanya dengan nada yang tegas. Amnon harus dihukum, bukan hanya penghinaan terhadap Tamar, tetapi juga terhadap keluarga kita. Nabi Daud menghela nafas panjang. Aku tahu Absalom, tapi dia juga putraku, putra pertamaku, kakak kalian sendiri. Bagaimana kita harus menangani ini dengan keadilan dan tanpa menimbulkan lebih banyak kerusakan? Absalom mengepalkan tangannya. Apakah keadilan bagi Tamar tidak lebih penting, ayah? Apa yang dia alami akan membekas selama hidupnya, dan Amnon harus membayar itu semua. Nabi Daud merenung sejenak, mencari hikmah dan petunjuk dari Allah. Kita akan berkumpul dengan para penasihat istana dan mencari solusi terbaik untuk ini. Tapi Absalom, kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang mempertahankan kestabilan kerajaan. Absalom mengangguk, meskipun rasa tidak puas masih terlihat jelas di matanya. Hari-hari berikutnya penuh dengan pertemuan dan diskusi panjang. Istana dibagi dua, antara mereka yang mendukung hukuman keras untuk Amnon dan mereka yang khawatir tentang kestabilan kerajaan. Absalom dengan dokumen dari beberapa penasihat muda merencanakan sebuah pesta besar untuk para pangeran kerajaan. Namun di balik pesta tersebut, ada niat tersembunyi Absalom untuk membalaskan dendam atas tindakan Amnon. Malam pesta tiba, dan semua pangeran kerajaan hadir. Absalom memastikan bahwa Amnon diberi minuman yang cukup banyak hingga pikirannya menjadi kabur. Ketika malam semakin larut, Absalom memberikan isyarat kepada beberapa pengikut setianya. Dalam keadaan tak sadar, Amnon dibunuh oleh para pengikut Absalom. Ketika kabar tentang pembunuhan tersebut menyebar, kekacauan melanda istana Nabi Daud dan hati yang hancur menyaksikan dua putranya terlibat dalam siklus dendam dan pengkhianatan. Kerajaan yang dulunya damai kini terancam oleh intrik dan pertumpahan darah. Nabi Daud berdoa kepada Allah memohon petunjuk dan hikmah dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kisah Tamar dan Amnon bukan hanya tentang kejahatan individual, tetapi juga tentang bagaimana dendam dapat meracuni seluruh komunitas. Bahkan sebuah kerajaan sebagai individu dan masyarakat, kita diajak untuk mencari keadilan dengan bijaksana, memaafkan kesalahan dan berusaha memulihkan hubungan yang rusak. Daripada terjebak dalam siklus dendam yang tak berujung, sejatinya kesabaran, bijaksanaan, dan kasih sayanglah yang akan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Demikianlah kisah Tamar dan Amnon. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.